Kali ini kita akan belajar tentang polar plot. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa yang dinamakan polar plot atau diagram polar dari suatu sistem itu adalah tempat kedudukan dari fungsi kompleks GH J omega pada bidang kompleks atau pada bidang S, di mana nanti omega sebagai parameternya. Nah, omega ini berubah mulai dari omega sama dengan 0 sampai omega sama dengan tak berhingga. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk umum dari polar plot. Jadi kita tinjau dulu untuk suatu transfer function daripada suatu sistem, kita nuliskan dalam bentuk umumnya seperti yang ini, atau bisa juga kita tuliskan di dalam bentuk pole dan zero-nya. Seperti ini. Nah, untuk polar plot di mana jumlah zero dan jumlah pole-nya itu sama, jadi N dan M-nya sama, nanti polar plot itu selalu berawal dan berakhir pada sumbu real positif. Nah, sedangkan kalau N-nya itu atau pole-nya lebih banyak daripada zero-nya, maka tergantung dari tipe sistemnya. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa tipe sistem itu bisa dinyatakan kita lihat dari lambda di sini. Pada slide sebelumnya kita ketahui bahwa untuk sistem dengan jumlah pole yang lebih banyak daripada zero-nya, awal dari polar plot itu tergantung dari tipe sistem. Jadi untuk lambda sama dengan 0 atau sistemnya tipe 0, maka polar plot tersebut berawal pada sumbu real positif yang besarnya berhingga. Jadi misalnya dari sini mulainya dan sebagainya. Misalnya ini besarnya berhingga. Kemudian untuk sistem yang tipe 1, polar plotnya berawal dari arah minus 90 derajat dengan besarnya tak berhingga. Jadi bisa berawal dari sini. Kemudian untuk sistem yang tipe 2, polar plot ini berawal pada tak berhingga di min 180 derajat. Jadi berawal ke sana begini. Setelah kita tahu titik awal polar plot, kemudian kita akan pelajari titik akhir dari polar plot. Nah, titik akhir dari polar plot itu tergantung dari besarnya N-M. Seperti kita ketahui, N di sini adalah jumlah pole, sedangkan M-nya adalah jumlah zero. Jadi, kalau N-M itu sama dengan 1, maka titik akhir polar plot itu berakhir pada titik 0,0 di sini dengan membentuk sudut bisa minus 90 yang di sini, plus minus 90 atau di sini 270. Sedangkan kalau N-M-nya sama dengan 2, maka berakhirnya akan ada di sini. Sedangkan untuk N-M sama dengan 3 akan berakhir di sini. Demikian seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita tinjau contoh soal berikut ini. Gambar ini saya ambilkan dari soal yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi seperti kita ketahui gambar polar plot ini kita dapatkan dari PJ omega ini. Dari sini kita ketahui bahwa ini adalah sistem tipe 0. Jadi lambdanya sama dengan 0. Sedangkan jumlah zero-nya tidak ada, jumlah pole-nya sama dengan 1. Jadi N-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0. Tadi kita ketahui untuk sistem tipe 0 itu selalu berawal pada sumbu real positif dan besarnya berhingga. Jadi di sini besarnya berhingga yaitu 1. Kemudian titik akhirnya di sini tergantung dari N-M. Untuk ini N-M kita adalah sama dengan 1. Jadi berakhirnya bisa di sini atau di sini. Karena ini dimulai di sini berarti pasti berakhirnya akan membentuk sudut yang ini. Kalau untuk contoh soal yang berikut ini, kita ketahui dari sistem ini, ini adalah sistem tipe 1. J omeganya pangkat 1, sehingga sistem tipe 1. Nah, sedangkan untuk N-nya atau jumlah pole-nya itu ada 2, kemudian zero-nya 0. Jadi kita punya N-M kita sama dengan 2. Jadi berawalnya karena sistem tipe 1 berawalnya di tak berhingga minus 90 dan berakhirnya pada membentuk sudut yang di min 180 di sini atau plus 180.
Untuk latihan soal, bisa kalian kerjakan sketch polar plot dari sistem yang dinyatakan dengan transfer function berikut ini. Demikian materi kita untuk polar plot. Selamat belajar.